Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Ayahanda di buyung beserta ibu dan keluarga besar, masyayikh wa syayikhi, para alim ulama, ketua dan senam TKM Al-Furqan. Mohon maaf bila bisa disebutkan satu-satu. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam Rasul dakwahkan selama 23 tahun. 13 tahun disebut dengan fase Mekah, 10 tahun disebut dengan fase Madinah. Akhir tahun ke-13 Rasul diuji dengan ujian yang amat berat. Yang pertama, pamannya Abu Thalib meninggal dunia, yang menjaga memelihara beliau dari umur 8 tahun remaja dewasa sampai nikah, bahkan menjadi nabi dan rasul. Kisah yang menyampaikan kepada kita, Abu Thalib itu meninggalnya waktu sakaratul maut di pangkuan Rasulullah. Rasul selalu mengajak untuk masuk Islam. Ternyata beliau selalu menolak. Bahkan Abu Thalib katakan, tidak mungkin aku masuk Islam Muhammad, karena aku ketua suku Bani Quraisy. Nenek moyang kami menyembah berhala. Tapi teruskan dakwah Islam, karena dalam Islam terdapat kebenaran. Subhanallah. Itu statementnya Abu Thalib. Sampai Nabi mencucurkan air mata jatuh ke pipinya Abu Thalib. Bahkan Nabi mendapat teguran dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, Anda tidak bisa memberi hidayah, kendati siapa yang Anda cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi hidayah itu milik aku, dan aku akan berikan kepada hamba-Ku yang menginginkan diriku. Subhanallah. Kita yakin orang-orang yang hadir di Al-Furqan malam ini orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Selang tidak lama istri tercintanya Sayyidah Khadijah meninggal. Kita tahu beliau putri seorang pengusaha sukses bernama Koi, miliarder kota-kota. Duitnya kayak tisu, diambil muncul lagi, diambil ada lagi, banyak. Kayak yang tinggal sebelah kiri dari saya kayak gitu. Harta jiwa dikorbankan untuk suami. Bahkan juga kisah yang menarik, ketika sakaratul maut, Siti Khadijah pun di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai mohon maaf tulang iganya terlihat karena saking kurus kering kerontaknya. Dan bahkan beliau bergumam, kakandaku tercinta, andaikan Allah memisahkan ajal dengan jasadnya, ketika nanti tulang belulang-ulangku dijual, silahkan jual untuk kepentingan Islam. Dan kalau engkau menyeberang sungai tidak bisa menyeberang, silahkan tulang-tulangku jadikan pijakan engkau supaya engkau bisa menyeberang sungai. Allahu Akbar. Sayyidah Khadijah. Akhir tahun ke-13 itulah dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasul ditinggal orang yang tercinta Abu Thalib dan orang yang sangat mencintai Sayyidah Khadijah. Tiap hari Rasulullah dalam kesendirian. Andaikan beliau orang Cengkareng pasti akan nyanyi kayaknya ya. Baru sekarang kira-kira gitu. Tapi beliau malah iktikaf. Kita lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, baina fil hatim muttaji'an. Ketika itu kata Rasul, aku bersandar ke Ka'bah.
di saat aku dirundung duka banyak masalah. Boleh nggak saya tanya jamaah di sini punya masalah nggak? Jawabannya bukan punya banyak. Punya suami ganteng masalah takut digoda orang. Punya istri kurang cantik nampak masalah. Malu dibawa kondangan, kira-kira begitu. Semua masalah. Mari kita perhatikan ketika Rasulullah muttaji'an bersandar ke Ka'bah persis di Khizr Ismail, atani atin min 'indi rabbi, datang kepadaku dari Allah Azza wa Jalla. Siapa beliau? Malaikat Jibril. Rasulullah diajak refreshing sama Jibril. Kemana refreshingnya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Belum pernah kita mendengar minal masjidil haram ila New York, belum. Rasul diajak jalan-jalan untuk menghilangkan problem kehidupan, untuk menghilangkan masalah. Diajak tamasya, study tour, study banding, tapi kemana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan ini jawaban buat bangsa Indonesia. Sekarang kita dirundung problem masalah, maka yuk kita bersandar ke masjid. Mari kita ikuti Rasulullah. Kadang-kadang manusia keyakinannya sampai di mana ini tolak ukurnya nih. Dengan kecongkakan, kesombongan manusia, Allah turunkan bala tentaranya berupa virus yang tidak terlihat oleh mata. Berapa ukurannya virus itu? Subhanallah. Ini baru virus, belum nanti Dajjal yang tinggi besar, matanya atuh, pakai tanduk, giginya tariknya 14 hasta, kukunya 14 hasta, hampir 20 meter. Oh, kayak apa? Mungkin kecongkakan manusia sudah melampaui batas, sehingga Allah teskis buat kita, sentil buat kita. Al-Imam Ibnu Asakir dalam Jami' Al-Saghir beliau katakan, Rasul bersabda, "Idza anzala 'ahatan minas sama'i 'ala ahli al-ard, surrifat an umaril masajid." Ayo kita lihat. Rasulullah bersabda, apabila ujian bencana Allah turunkan dari langit ala ahli al-ard buat penduduk buminya, surifat an umaril masajid, karena mereka sudah berani meninggalkan masjid. Mereka sudah lari dari masjid. Maka kita bersyukur di Jakarta, di Indonesia ada Masjid Al-Furqan eksis tiap malam Jumat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah wasilah membentengi masalah-masalah bangsa kita. Yang terakhir, ceramahnya usia besok Alladzi barakna haulah, subhanallah. Dari Masjidil Haram sampai Aqsa, Mekah, Palestina, membawahi berapa negara. Saya dari umur 19 tahun sudah di sana, sudah menimba ilmu. Dari ujung Arab Utara sampai selatan, kadang-kadang saya jalan-jalan. Kenapa? Karena setiap liburan saya dapat tiket pulang, tapi nggak mau saya cairkan buat jalan-jalan aja. Kalau kita pikir dengan kasat mata, gunung di sana dari batu, nggak punya sungai, rumput juga nggak ada, apalagi sawah, apalagi tanaman. Ya Allah, tanaman yang tumbuh bisa kehitung cuma 5 jenis, bin zaitun, warroman, kemudian warnahla, kemudian walainam, cuma 5. Makanya saya bersyukur untuk Al-Quran turunnya di Arab. Kenapa? Cerita buah-buahnya cuma 5 bentuk. Coba kalau Al-Quran turun di Garut, wah bisa kebayang. Cerita buah-buahan mungkin 5 juz, gak bakal selesai. Tapi cara nulisnya sudah susah. Wah, kesemak kira-kira kayak apa? Belum walang kayak buah. Ditulisnya bagaimana kira-kira? Ini rahmat dari Allah. Kita perhatikan. Alladzi barakna haula, sekitar Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, Allah jamin keberkahan. Kenapa Allah berikan keberkahan? Ketika ada
azan berkumandang, itu pegawai hotel, rumah sakit, semuanya ke masjid Bapak. Yang punya mall sebesar apapun lari mereka ke masjid, mereka tutup. Pedagang kaki lima mereka lari ke masjid, semua mereka ke masjid. Bahkan maaf boleh dengan ekstrim saya katakan, orang Arab adat seperti apa, akhlaknya seperti apa. Mereka perang saudara, menghalalkan satu darah dengan yang lainnya, tapi itu semua ditutupi karena kemakmuran masjid. Ditutupi semua karena sholatnya mereka berjamaah. Kalau kita ambil ibrah sekarang, mungkin tadi kita sudah contoh, kadang-kadang masjid dibangun 2 lantai, keramik granit, persis kayaknya gini burung batang, intinya doang mau, isinya kagak. Ini yang ngaji malam Jumat kan wajahnya bisa ketahuan kan ini aja deh. Betul-betul. Nah ini bagian daripada ibrah buat kita. Makanya saya kadang-kadang bingung, penggurul pasir tapi yang paling miskin punya 2 mobil. Itu namanya negara Qatar, penduduknya hanya 420 juta, orang asingnya 5 juta. Tapi income per kapitanya orang sana satu hari 120 US dollar. Berapa rupiah tuh? Satu hari. Jadi guru SD di sana kalau liburan sekeluarga bisa ke Bali. Nah sekarang kita, bangsa kita, ya Allah, sudah banyak yang dirumahkan sekarang ini. Sudah PHK terus menerus. Jawabannya adalah tadi surifat an umaril masajid. Barangkali kita sudah congkak sama Allah, meninggalkan masjid, menjauhi daripada majlis-majlis taklim. Mudah-mudahan ini luar biasa ibrah buat kita. Apa ibrahnya? Di sisi lain, analisa saya pribadi, ini Allah turunkan wabah bernama Corona untuk mengangkat kebesaran Islam. Pemerintah Cina, Korea Selatan, Utara, Jepang, dan Eropa sudah menginstruksikan rakyatnya agar mereka makan daging harus dimasak. Tidak boleh lagi restoran-restoran di Jepang makan ikan mentah, makan daging mentah harus dimasak, harus dimatikan hukumannya. Apa nggak kembali kepada Al-Quran? Terus mereka kalau punya penyakit nggak boleh kemana-mana, mesti ditutup. Jadi emang judulnya dalam Sahih Bukhari, kalau kita punya penyakit yang menular nggak boleh ke masjid, bukan masjidnya ditutup untuk semua, itu membohong namanya bohong. Paham nggak? Jadi hadisnya kita lihat hadisnya. Kata Rasul kalau yang punya penyakit menular maka dia tidak boleh ke masjid, bahkan tidak boleh jumatan. Ada dispensasi dari Allah, sholat sudah sah di rumah. Ini bukan masjidnya yang ditutup. Kalau kita nembak tikus, bukan lumbung padinya yang dihancurkan, betul? Tikusnya yang dihancurkan. Ini lama-lama ceramah jadi nggak enak, saya mendingan sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.